Karena banyak banget yang request kita bongkar jurnal modul 1 yang wajib diupload di modul 1 teman-teman PPG tertentu di tahun 2025 ini. Teman-teman semua, ini adalah jurnal yang akan diupload di ruang GTK teman-teman semua yang mudah dan teman-teman bisa lihat sampai akhir tanpa skip. Dimana di yang lain itu rancangannya itu sangat banyak banget yang harus di jurnal. Padahal rancangan pembelajaran itu tidak sebanyak itu. Teman-teman semua, yang pertama langkahnya harus tahu bahwa lebih baik teman-teman membuat jurnal di ruang GTK menggunakan Microsoft Word. Kenapa? Karena sistem lebih cepat mendeteksi kata-kata di Microsoft Word-nya. Ini meminimalisir teman-teman untuk perbaikan jurnal. Jadi, pertama teman-teman di dalam langkah di slide pertama atau di lembar pertama, itu teman-teman bisa masukkan yang namanya cover teman-teman semua. Ini sebenarnya selera teman-teman. Mau teman-teman nggak ada foto atau logo kampusnya itu nggak masalah. Yang penting dalam pertama itu diberikan petunjuknya. Sebenarnya ini adalah jurnal modul apa dan dalamnya akan membahas apa. Nah, itu dikemukakan di jurnal atau cover depannya. Teman-teman semua di sini bisa lihat, pertama adalah jurnal pembelajaran. Di sini dilihatkan teman-teman masukkan modul 1 yaitu tentang pembelajaran mendalam dan asesmen. Ini untuk teman-teman yang modul 1 tentang pembelajaran asesmen. Kemudian di bawahnya adalah aksi nyata apa yang teman-teman ambil. Teman-teman juga pasti hafal. Ada 3 kategori yang teman-teman akan pilih. Salah satunya saja. Apakah teman-teman akan pilih rancangan pembelajaran? Apakah teman-teman akan pilih rencana pelaksanaan layanan? Atau teman-teman akan pilih aksi nyata lainnya atau implementasi dari rancangan tersebut? Jadi yang saya akan tutorialkan itu adalah yang rancangan. Walaupun saya ada semua tentang RPL, semua modul yang ada, begitupun dengan aksi nyata yang lainnya yang implementasi. Tapi karena beberapa video saya mungkin terlalu banyak, nanti coba saya akan spill yang ini dulu ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Pertama teman-teman pilih judulnya adalah jurnal pembelajaran. Kedua adalah modul 1 pembelajaran. Ini adalah mengkategorikan bahwa modul ini modul untuk diupload di ruang GTK modul 1. Ketiga, ini adalah penjelasan yang akan kita tulis, yaitu aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Berarti teman-teman tinggal pilih mau understanding by design, mau berdiferensiasi, atau CRT. Silahkan teman-teman. Nah, di sini bisa diganti oleh foto teman-teman atau foto logo kampusnya. Di sini dibikin identitas, namanya siapa, NIM-nya apa. Kalau LPTK belum memberikan NIM, teman-teman bisa diganti dengan nomor UKG-nya. Di bawah teman-teman ini adalah keterangan dari fakultasnya, bebas, bisa pilih yang manapun teman-teman sukai. Cover pertama sudah selesai dan teman-teman tahu, lanjut ke cover kedua. Di sini teman-teman dimulai dari judul pertanyaan topik. Pertama, itu teman-teman akan jelaskan ide apa setelah teman-teman pelajari rancangan berdiferensiasi. Di sini dikemukakan teman-teman, setelah teman-teman menggunakan atau pembelajaran diferensiasi, apa ide yang teman-teman dapatkan. Di sini teman-teman bisa banyak, 1, 2, 3 paragraf silahkan. Tapi saya akan contohkan 1 paragraf supaya teman-teman lebih paham dan mengerti jurnal ini dengan baik. Setelah mempelajari topik pembelajaran berdiferensiasi, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Teman-teman otomatis tidak akan bisa membuat ide ini kalau teman-teman nggak baca apa itu berdiferensiasi. Maka itu, sebelum ke jurnal, teman-teman baca dulu inti pokok dari berdiferensiasi itu apa. Setelah teman-teman kemukakan di sini, teman-teman jawab juga pertanyaan kedua. Pembelajaran berdiferensiasi yang relevan untuk dikembangkan di sekolah saya. Barulah kita mulai perjalanannya. Di sini teman-teman diceritakan tentang perjalanan sekolahnya. Kalau yang atas ini perjalanan tentang
materi berdiferensiasinya, yang kedua itu perjalanan sekolahnya. Teman-teman kemukakan di sekolah saya relevan untuk pengembangan pembelajaran berdiferensiasi berbasis gaya belajar dan tingkat kemampuan siswa. Misalnya dalam satu kelas dengan tingkat kemampuan yang bervariasi, saya akan membagi siswa dalam bentuk kelompok kecil. Dan ini diceritakan sesuai dengan kondisi sekolah teman-teman semua. Gak perlu sama dengan yang saya contohkan. Ini saya contohkan di sekolah X seperti itu. Kemudian di tahap ketiga baru rencana pembelajaran. Nah, banyak banget yang mengira RPP atau rencana pembelajaran ini adalah RPP yang satu pertemuan plek dimasukkan. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau, silakan dicoba. Nah, karena kalau terlalu banyak, otomatis itu pasti ada foto, berbentuk gambar. Itu teman-teman secara tidak disadari bisa membuat sistem tidak mendeteksi kata-kata atau kalimat yang sebenarnya. Karena kebanyakan foto juga, maka akan terbentuk sistem yang memang itu mendeteksinya sedikit kata-katanya. Jadi lebih baik teman-teman dibanyakan deskripsinya. Ini saya buatkan RPP atau rencana yang paling mudah banget yang bisa kalian adopsi di jurnal kalian. Jadi teman-teman tinggal lihat video ini saja, otomatis ketakutan teman-teman dalam membuat jurnal akan hilang seketika. Karena kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan dalam membuat jurnal. Di sini saya akan coba untuk RPP singkat tentang ekonomi syariah. Di sini teman-teman cukup komponennya aja dan deskripsinya seperti apa. Kalau deskripsi sini dirasa masih sedikit, tambahkan sesuai dengan pengembangan teman-teman semua yang akan direncanakan. Komponen pertama adalah tujuan pembelajarannya apa. Silakan diteruskan pendekatannya apa, langsung ke langkah pembelajaran. Otomatis kita hafal. Langkah pembelajaran itu dimulai dengan pendahuluan atau kegiatan awal, masuk kegiatan inti, masuk ke penutup. Ini sangat singkat sekali. Silakan teman-teman kembangkan yang lebih bagus dan lebih banyak, dan gak perlu kopas RPP yang sebegitu banyaknya. Ini adalah jurnal, bukan kumpulan RPP. Ingat itu ya. Kemudian ketika semuanya sudah, teman-teman deskripsikan penilaiannya akan menggunakan apa. Di sini boleh ditambahkan contoh penilaiannya atau contoh soalnya, boleh silakan supaya teman-teman misalkan mau lebih banyak, boleh. Medianya menggunakan media apa. Setelah rancangan ini sudah selesai, teman-teman akan masuk ke refleksi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan teman-teman kemukakan ini semua, ceritakan. Kalau di bagian refleksi, usahakan agak banyak deskripsinya supaya bisa menutup media yang ada di jurnal ini. Karena setelah ini akan ada dokumentasi foto. Ketika refleksinya sudah selesai semua sampai akhir, yang tidak kalah penting adalah umpan balik rekan sejawat. Di sini umpan baliknya menggunakan guru atau teman-teman bisa menggunakan kepala sekolah. Di sini ada pertanyaan, umpan baliknya minimal berapa atau maksimal berapa? Sebenarnya tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi saya selalu memberikan ke kelas pendampingan PPG saya di grup dan di beberapa seminar, maka saya akan berikan 2-3 saja sudah cukup untuk namanya umpan balik. Di sini teman-teman tinggal diketik aja umpan baliknya atau bisa ditulis tangan di buku, kemudian dipoto, dimasukkan ke sini. Tapi saya memberikan contohnya diketik ya teman-teman. Di sini tinggal teman-teman buat aja namanya siapa, pak siapa, bu siapa, di bawahnya adalah umpan baliknya. Kemudian setelah umpan balik selesai, teman-teman di sini akan ada namanya dokumentasi. Dokumentasinya bersama rekan sejawat boleh, silakan karena ini baru rancangan. Atau dokumentasinya bersama kepala sekolah silakan. Menurut saya cukup 2 selesai teman-teman, karena ini untuk memperkuat yang namanya jurnal di modul 1 ini. Gimana teman-teman? Menurut saya dengan jurnal seperti ini itu akan memudahkan teman-teman dalam penguploadan dan pembuatan. Jadi jangan terlalu pusing sampai stres untuk membuat jurnal PPG ini. Teman-teman bisa buat jurnal seperti ini karena kita
akan mengetahui kurang dan tidaknya dalam pembuatan jurnal itu ketika diupload. Maka dari itu, cepatlah membuat jurnalnya, cepatlah diupload supaya kita tahu salahnya di mana, perbaikannya di mana, dan kalau tidak ada perbaikan, teman-teman akan checklist hijau dan selesai di ruang GTK-nya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di tutorial membuat jurnal modul 1. Saya akan lanjutkan lagi nanti di tutorial membuat jurnal modul 2 dan jurnal modul 3. Untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi dan bimbingan dengan saya selama PPG ini kurang lebih 2-3 bulan, silakan teman-teman masuk kelas pendampingan bersama saya. Linknya ada di deskripsi ya. Saya akan tunggu dan bahas di grup bersama kelas pendampingan PPG saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman yang menonton ini bisa lulus PPG-nya tanpa retaker. Silakan dibagikan dan di-subscribe ya. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya kalau ada informasi PPG dari saya itu bisa langsung ada notifikasinya di handphone teman-teman semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dadah.